Shalom semuanya, saya Caroline dari Prodi Teologi 2017. Dipercayakan untuk bisa membawakan devotion pada hari ini dari bukunya Richard J. Foster, buku tertib rohani yang bertemakan melayani melalui mendengarkan. Tapi sebelum itu, mari saya ajak teman-teman sekalian, saudara sekalian, untuk kita bisa mempersiapkan hati kita, pikiran kita, untuk kita bisa bersatu dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, tiada henti-hentinya Bapa. Kami selalu mengucap syukur Tuhan untuk segala sesuatu yang boleh Kau izinkan terjadi Tuhan dalam setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan, mari ya Bapa, Engkau bertahta Tuhan Yesus di dalam devotion ini Tuhan Yesus. Kau berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan sedikit dari firman-Mu Tuhan Yesus kepada para audiens Tuhan, agar supaya Tuhan mereka mempunyai telinga dan hati Tuhan Yesus yang ingin diubahkan ya Bapa, supaya apapun Tuhan Yesus yang hamba lontarkan Tuhan Yesus bisa menjadi berkat untuk mereka Tuhan, bisa juga menjadi rema, kemudian juga bisa diaplikasikan ke dalam hidup mereka Tuhan sehari-harinya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, kami sudah siap mendengarkan devotion pada hari ini. Yang siap mendengarkan renungan pada hari ini katakan amin. Shalom sekali lagi untuk teman-teman saya yang saya kasihi. Kita akan masuk ke dalam renungan firman Tuhan, yaitu melayani melalui mendengarkan. Sebenarnya kata mendengarkan itu mudah untuk bisa kita lakukan. Tapi gak semua orang punya hati untuk punya belas kasihan dan kesabaran yang panjang untuk bisa mendengarkan curhatan dari orang lain. Kita gak usah muluk-muluk bisa melayani menjadi pengkhotbah yang besar, atau bisa menjadi WL internasional, atau kita bisa menjadi singer dengan suara yang merdu, dengan suara yang bagus. Cukup kita bisa mendengarkan, cukup kita punya keterampilan untuk bisa mendengarkan orang lain aja, itu sudah menjadi suatu pelayanan bagi kita. Tapi sayangnya gak semua orang punya hati untuk bisa mendengarkan loh. Nah, menurut bukunya Richard J. Foster, di situ dikatakan bahwa pelayanan pertama yang harus diberikan seseorang kepada orang lain dalam persekutuan tubuh Kristus adalah belajar mendengarkan mereka. Sama seperti kasih kepada Allah berawal dengan mendengarkan firman-Nya, demikian juga kasih kepada saudara kita belajar untuk bisa mendengarkan mereka. Kita juga gak perlu jadi ahli analisis jiwa seseorang untuk bisa menjadi pendengar yang terlatih. Kita cuma butuh dua hal yang tadi udah aku bahas, yaitu belas kasihan dan kesabaran yang panjang. Karena dengan kita cukup mendengarkan dengan sabar orang tersebut, sebenarnya orang itu pun juga udah lega gitu, karena dia cuma butuh wadah untuk dia bisa meluapkan emosi, bisa meluapkan isi hati mereka atau isi pikiran mereka yang mereka gak bisa pendam sendiri, dan mereka butuh wadah untuk bisa meluapkan itu semua, dan wadah itu adalah kita sendiri. Kita tidak perlu mempunyai jawaban-jawaban yang tepat untuk bisa menjadi pendengar yang baik, karena jawaban-jawaban yang tepat menurut kita belum tentu juga tepat di hatinya dia, dan belum tentu juga bisa diterima sama hatinya dia. Jadi jangan sampai jawaban tepat itu menjadi halangan kita untuk kita bisa menjadi pendengar yang sabar, menjadi pendengar yang setia, dan karena mereka ngerasa kalau kita itu lebih ingin memberikan jawaban dibandingkan mendengarkan mereka. Dan menurut bukunya si Richard J. Foster ini, dengan mendengarkan curhatan hati seseorang, itu dapat menenangkan dan mendisiplinkan pikiran seseorang untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Karena dengan begitu Allah dapat bekerja dalam hati dan dapat mengubah kasih sayang dan prioritas hidup seseorang. Dan buat kita sekalian yang mungkin pendengarannya kurang peka akan suara Allah, kita tetap bisa menjadi pendengar yang baik untuk seseorang, karena mungkin bisa saja melalui seseorang Allah turut berbicara untuk kita. Ya, jadi aku mau mengingatkan sama teman-teman sekalian untuk kita bisa melatih kesabaran kita dan membuka telinga kita lebar-lebar untuk para jiwa yang membutuhkan pelayanan tersebut. Karena secara langsung kita mewakilkan kehadiran Allah untuk mereka. Kita tidak perlu ngerespon panjang lebar, kita hanya perlu merangkul mereka,
kita bawa struggle-nya dalam doa dan kita berdoa bersama untuk mereka. Nah, yang paling penting untuk kita para good listener adalah kita harus menjaga kepercayaan orang lain yang sudah mempercayakan dirinya untuk bisa cerita sama kita. Karena kalau dengan kita tidak menjaga kepercayaan mereka akan kecewa dan mereka akan memendam masalahnya sendiri, kemudian jadi bom waktu. Jadi kehadiran kita bukan menjadi berkat, malah jadi batu sandungan untuk orang lain. Baik, itu saja perenungan singkat dari saya. Semoga apa yang menjadi perenungan hari ini dapat menjadi rema dan aplikasi dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebelumnya kita akan menutup perenungan hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk renungan singkat Tuhan yang dapat memberkati kami Tuhan Yesus. Tuhan, kiranya kami bisa menjadi pendengar-pendengar yang baik Tuhan Yesus untuk para jiwa-jiwa yang membutuhkan kami Tuhan, agar supaya melalui kami Tuhan nama-Mu dapat dipermuliakan, dan melalui kami juga Tuhan Yesus bisa mewakilkan kehadiran-Mu dalam setiap kehidupan mereka. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk orang-orang di luar sana, bahkan teman-teman kami Tuhan Yesus yang mungkin sampai sekarang Tuhan doa-doanya juga masih belum bisa terjawab Tuhan, ataupun mereka masih punya kekurangan, struggle mereka Tuhan Yesus. Mari Engkau jamah lebih lagi Tuhan, supaya mereka juga dapat mengerti apa rencana-Mu di luar sana ya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, tangan-Mu tidak kurang panjang untuk bisa menolong mereka, dan telinga-Mu juga Tuhan tidak kurang besar Tuhan untuk bisa mendengarkan isi hati mereka ya Tuhan. Supaya kami juga Tuhan lebih lagi Tuhan, supaya kami juga bisa lebih lagi memberkati mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami menutup Tuhan perenungan hari ini dengan ucapan syukur yang daripada-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami sudah berdoa dan kami siap Tuhan Yesus untuk bisa menjadi pelaku firman-Mu Tuhan. Kami sudah berdoa dan bersyukur, haleluya, amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.